Duh, siapa nih podcasternya ganti, tiba-tiba jadi cewek cantik. Iya, sebenarnya geng ini kebanyakan Hanya ya, wanita. hampir semuanya suka betul. Tapi ada enggak kamu dengar bahwa sekolah sekali lah kalau jumpa sama Mbak Arlin Kata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podsmanda, podcast Mandua Padang Sidimpuan. Halo Sobat Podsmanda, gimana nih kabarnya? Saya berharap sih semoga selalu baik dan sehat selalu ya teman-teman semua. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Tapi sebelum kita ke sana, pasti teman-teman bertanya nih, duh, siapa nih podcasternya ganti, tiba-tiba jadi cewek cantik. Nah, teman-teman semua, kenalkan, saya Riani Fadila sebagai podcaster baru menggantikan abang anda kita yang sudah tamat. Nah, beliau sekarang sedang sibuk untuk mengurusi perkuliahannya, jadi kita doakan saja semoga abang anda kita sukses selalu untuk Bang Ahdan ya. Nah, dan ini juga buat Bang Ahdan nih, kalau misal udah sukses, jangan lupa nih mampir ke podcast kita dan jadi bintang tamu. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, kita undang aja nih bintang tamunya. Ini dia, geng Kara-Kara. Nah, teman-teman, ini dia nih bintang tamu spesial kita pada podcast hari ini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih, ibu-ibu yang cantik-cantik dan kece-kece. Apa kabar ini ibu-ibu? Alhamdulillah, masih sehat, masih semangat. Masih semangat, masih aman ibu? Aman Masih. dong. Nah teman-teman semua, ini nih yang dinamakan dengan geng Kara-Kara. Duh, namanya seru banget ya, geng Kara-Kara. Duh, ibu-ibu, ini bisa dijelasin gak nih, apa sih makna dari geng Kara-Kara ini? Siapa nih yang bisa jelasin nih? Aduh, ini ya, kalau dia kara-kara, kita identiknya dengan peralatan rumah tangga. Bagus ya inspirasinya, peralatan rumah tangga. Yang buat siapa nih bu tiba-tiba nih? Kenapa jadi geng Kara-Kara itu? Apa ya dibilang pencetusnya nih? Pencetusnya siapa nih ibu-ibu? Oh, nggak tahu ya pencetusnya siapa, tiba-tiba aja begitu karena ada aktivitas bulanan gitu. Jadi untuk mempermudah, untuk membuat grupnya dengan keperluan yang seperti yang dibilang Bu Anti tadi, udah dibuat aja lah. Enaknya apa ya gitu kan, biar mudah diingat. Kalau itu adalah tentang peralatan rumah tangga tadi seperti yang disampaikan Ibu Anti begitu. Tapi kalau boleh tahu nih bu, Kara-Kara ini apa sih sebenarnya? Plastik kah atau apa ini bu? mungkin plastik ya, memang plastik. Kenapa kita ambil Kara-Kara penambahan dari Arlin tadi ya udah ya. Gini, kalau kita ambil mungkin keramik, levelnya levelnya tinggi. Jadi kalau Kara-Kara ini levelnya di pertengahan. Sesuai dengan ya anggotanya, perannya sederhana tapi memang smart gitu. Itu mungkin penambahannya. Gitu. Nah teman-teman, jadi itu tuh ternyata asal mula grup Kara-Kara. Tapi grup Kara-Kara ini rame kan bu sebenarnya? Rame ya. Rame. Ya. Rame. Nah, tapi karena ramenya kan kita nggak mungkin nih sekali undang sekaligus, mungkin lain waktu. Jadi kita undang dulu nih ibu-ibu yang kece-kece ini. Kalian harus tahu nih teman-teman, guru-guru ini yang depan saya ini sangat-sangat energik banget nih. Bahkan tuh semangatnya tuh tidak pernah pudar. Apalagi yang di sebelah saya Bu Ayu ya. Yang di depan saya juga nggak kalah nih. Nah, jadi saya pengen nanya nih Bu, apa sih tipsnya dari pagi sampai sore itu selalu semangat? Pasti kan di kelas ada nih yang bikin saya melelahkan nih melihat yang kayak gitu. Apa sih Bu kuncinya biar tetap fresh gitu? Kayak Bu Anti kan kalau dia siang-siang tuh suaranya masuk kelas masih menggelegar gitu. Ya kalau sendiri ya, kalau dibilang rahasia bukan sih, kalau mungkin ya bawaan gitu ya, seperti semangat dan ada satu senyum, itu saja udah ibu ya. Tipsnya senyum ya Ibu ya? Ya. Kalau dari Bu Erlin gimana tuh? Gus mungkin? Nikmati aja hidup ini. Karena dengan menikmati kita enjoy melakukan segala sesuatu. Dari Bu Erlin bagaimana Ibu? Iya, tinggal menambahi dari ibu berdua ini, tetap sehat, tetap semangat dan waras. Waduh, Iya. waduh juga harus ya. Iya, karena yang kita hadapi itu selain dari rumah dengan kerempongannya setiap hari, ditambah lagi dengan anak-anak yang kelasnya dari yang pagi sampai sore itu dengan ekspresi yang berbeda, jadi kita harus tetap profesional gitu kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi warasnya tanda kutipnya itu. Warasnya jadi tanda kutip ya Ibu, harus. Harus. Aduh. Nah itu tuh teman-teman. Tapi ini ya, ibu-ibu ini sangat-sangat energik. Jadi
murid-murid ini sering salfok gitu. Waduh, guru-guru ini memang nggak pernah nih ada pudarnya gitu semangatnya. Nah, tapi setahu saya nih ya Ibu, orang-orang yang energik nih kayak ibu-ibu ini yang semangatnya tidak pernah pudar nih. Kalau hari libur tuh biasanya tuh ada yang kurang gitu, ada yang aduh, ini nih agak berbeda nih hari ini gitu. Tapi karena saya pribadi saya suka di luar nih kalau misal udah libur tuh ada yang kurang. Nah, jadi dari versi ibu-ibu ini gimana sih kalau udah libur tuh apa sih yang dilakuin? Sebenarnya tetap masih rame loh, cuman gak jumpa wajah aja. Grup rame tuh. Waktu sekolah, kalau di sekolah kan yang dibahas nih anak-anaknya ya. Tadi saya masuk di sini gimana dengan si ini gitu kan. Yang dibahas itu tentang siswa kalian lah gitu kan yang kami masukin. Tapi begitu libur, ya udah kami membahas masing-masing. Lagi ngapain nih gitu. Jadi kegiatan di rumah nih kalau misal libur nih apa nih Bu selain masak apa gitu? Ya, apa ya? Banyak Tapi tetap diselipkan, kadang-kadang tetap diselipkan sih sebenarnya. Berarti sama halnya dengan remaja masa kini ya, kayak masa kita nih anak-anak Gen Z nih ternyata kalau libur juga sama tuh ngepap. Saya lagi makan ini nih. Jadi ibu-ibu juga makan lah ya ternyata. masakannya juga gitu. Atau gini, kadang kita pergi liburan dengan keluarga kecil kita sengaja foto nih, kirim ke gara-gara. Jadi nanti heboh sendiri. Ada yang komennya nggak salah, akhirnya kita ramai. Bahkan kalau yang kita lihat ada yang posting banyak terkadang dulu nengok. Aduh, berarti gara-gara ini gercep ya teman-teman ya. Dan bisa dibilang ini grup-grup gaul nih, agaknya ya. Nah, grup itu saya penasaran banget nih, siapa sih yang rempongnya? Aduh, spill dong ibu-ibu. Masing-masing beda-beda versi ya. Ibu Anti dengan kerempongannya, ibu yang lain dengan kerempongannya. Jadi ya nggak bisa siapa yang paling rempong, semua rempong. Tapi kalau dari versi ibu ini kayaknya nih paling tahu dia perubahan yang ada sama anggotanya. Waduh, berarti Bu Erlin ini apa namanya gercep banget nih soal berita-berita terbaru nih sepertinya. Berita anggota. Keren. Berarti terlihat nih ketua gengnya nih. Ketua gengnya nggak di sini. Di sini. Perwakilan mungkin. Iya. Nah gitu nih teman-teman, jadi bisa dilihat ya guru-guru gaul kita ini. Nah tapi sebelum itu nih Bu, aku nih ada sedikit bertanya nih. Dari kata teman-teman nih ya, Bu Erlin ini adalah guru yang katanya wali kelas paling sweet, paling manis, dan sampai nih ya teman-teman saya tuh galau. Galau kenapa? Mereka jadi gamon, katanya gini, kangen sama Bu Erlin. Apa sih Bu yang dilakuin? Ini nih dari 10-6 nih, 10-6 sebelumnya nih, sekarang udah menjadi kelas 11. Apa sih Bu yang dilakuin tuh? Iya, kalau yang ibu lakuin, ibu nggak ada membuat konsep apa-apa, yang ngalir apa adanya, ibu apa adanya ibu gitu loh. Kalau kemudian kalian menganggap ibu seperti yang Ariani bilang tadi, alhamdulillah. Tapi dari ibu sendiri tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada kesan atau enggak yang dibuat-buat, enggak. Tapi kalau akhirnya kalian menilai ibu seperti itu, seorang guru yang dirindukan, yang dikangenin. Dengerin Tapi kayak gini, karena kue ini adalah wali kelas yang dirindukan hidupnya ibu. Tambahnya lagi, mungkin kalau menilai ya, Bu Erlin itu menganggap bahwa anak itu memang anak dia, harus saya robah. Bagaimanapun karakternya, saya harus bisa merubah dia. Tapi saya pernah dengar tuh kalau Bu Erlin cerewet, tapi ternyata anak kelasnya gabung semua. Tahu nggak? Bukan kayak anak-anak aja sebenarnya, kayak grup anggota grup gara-gara juga. Jangan dikatakan mungkin Ibu Erlin ke siswanya gini-gini, mungkin kata anak-anaknya. Kayak kita juga sama itu sama. Tapi disitulah warnanya grup gara-gara itu. Jadi semakin berwarna ya. Nah itu tuh buat teman-teman. Jadi teman-teman yang gamon, nah boleh chat terus aja Berlin. Karena saya dengar-dengar di grup ini masih rame soalnya. Iya, betul loh kan? Tapi ibu model guru yang nggak gercep cewek, ayo makanya kadang-kadang mereka kapan di chat, kapan dibalas, tapi tetap chat.
Karena ini kata memang mereka mengatakan kepada saya galau sekali karena katanya pisah sama Bu Erlin itu nggak enak. Ada yang kamu. Makasih. Ada enggak yang mengatakan ih mas ada enggak kira-kira Ada nggak ya? Iya, iya. kan ada ya enggak mungkin semuanya ya enggak mungkin semuanya suka sama betul. Tapi ada enggak kamu dengar bahwa ih malas sekali lah kalau jumpa sama Bu Erlin atau ada enggak kan? Kan tahu ya, tapi sejauh ini nih bahkan murid-murid yang bandel pun kangen nih sama Bu Erlin. Katanya kangen apa? Kangen cerewet tadi. Iya. Karena dibawelin sama Bu Erlin itu katanya enak. Nah, karena memang dari teman saya pun, dari teman kos saya sendiri pun bilang tadi malam bakalan gak ada cerita. Saya cerita nih, besok saya mau podcast nih sama Bu Erlin. Dia bilang gini, ih kangen sama Bu Erlin. Walaupun Bu Erlin tuh cerewet itu tapi baik kali. Waduh. Keren Bu Erlin. Ada melayang apa Kak? Balang gitu. Nah, duh, sampai situ nih dari Bu Erlin. Nah, dengar-dengar nih kalau dari Bu Gus, ini nih sangat aktif banget nih di sosial media. Apa ya, ibu-ibu FB banget nih. Aduh, gimana nih Bu? Emang aktif banget ya di media sosial ya Bu? Enggak juga sih sebenarnya, cuman mengisi kelowongan aja. Terkadang kan kita ada masa-masanya kita itu lagi gimana galau-galau. Ini dengan membuat di video di Facebook, mungkin kita mengisi kegalauan tadi. Nah, yang enaknya juga para tim kara-kara, kalau yang lain yang di ghosting langsung di udah langsung komen tidak. Bilang aja ada tuntutan. Itu tuh namanya kekompakan. Kalau yang agak aneh sedikit dari kehidupan kita posting, ya udah berarti nomor 1 Duh, Bu Erlin, tapi kita kalau istilah sekarang roasting ya katanya. Istilah Iya istilah anak. Cuman kita ya udah biasa aja, jangan merasa tersinggung atau apa, enjoy aja. Kenapa? Kita udah tahu karakter masing-masing gitu loh. Tapi ada niat nggak nih untuk membuat konten yang mungkin sedikit lebih panjang gitu biar viewersnya naik? Karena saya perhatikan nih Instagramnya nih lumayan aktif banget gitu, konten-kontennya lumayan tertata. Karena beberapa hari yang lalu sebelum wawancara nih udah sempat ke searching saya. Bagaimana itu? Kalau mungkin ya kalau di videonya lebih panjang kayaknya enggak. Kenapa? Karena kesibukan kita memadu dua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja atau sebagai guru. Nah, waktunya itu tidak memungkinkan. Ada lagi waktu videonya, editannya lagi, mungkin tahu ya. Jadi seperti itu. Aduh, berarti Ibu jago dengan ngedit? Ya dong, Harusnya ya, harusnya. Kami manggilnya konten. Ibu konten. Jadi ada yang bagian konten, ada yang bagian rumpinya. Waduh, keren nih. Semuanya ada di situ loh. Sebenarnya pembicaraan di di grup karang-karang itu serba-serbi. Ada yang anaknya, makanya ini rahasia ya. Makanya kalau kita masuk di kelas yang sama, jumpa karakter anak yang gimana, nah nanti ngomong tuh di tim gara-gara, saya tadi begini loh di kelas ini, kamu masuk nggak? Masuk. Oke, awas nanti. Waduh, berarti guru-guru ini udah sangat ini ya. Tapi kebayang nih, Ibu Erlin gimana ya di sini? Iya kan. Karena katanya tadi Bu Erlin ini lumayan heboh nih, jadi pasti ketahuan nih apa nih biasanya percakapan Bu Erlin di situ. Nah, ternyata gitu ya. Jadi menurut Ibu nih, sosial media ini berarti sebagai apa ya, healing buat Ibu apa gimana ini? Iya, sebagai healing saja sebenarnya. Maklum lah ya kan, saya katakan tadi Ibu INT dengan sebagai pekerja. Nah, ada masa-masa yang saya yang katakan tadi, masa yang dimana blank ini otak kita ke bukan jadi fokusnya bukan. Cuman ada nggak Ibu keinginan untuk bikin konten apa gitu tapi belum tercapai nih kira-kira? Karena katanya tadi dengar dari Ibu Erlin dan Ibu Anti katanya ini disebut dengan ibu konten gitu. Keinginan sih ada, pasti ada, cuman waktunya itu kali. Ya, semoga nanti tersampaikan ya Ibu Erlin. Nah, kalau dari Ibu Anti bagaimana nih? Apa sih kesibukan Ibu selain dia di sekolah? Sebenarnya saya melihat dari pagi sampai sore, bahkan saya mau maghrib pun pulang Sampai malam. masih di video. Oh, kan sampai malam. Ngapain aja Ibu? Aduh, ngurusin TikTok enggak? Nanti dia sempat mau di sekolah dong. Jadi. Aduh. Ini ya, karena kesibukan ibu itu kan pagi udah nyampe nih. Mungkin di antara ibu ini, ya ibu itu tuan nyampe. Ya, dengan urusan masing-masing, mulai dari ya
dengan weekend dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia sampai sorenya ya karena anak saya sekolah, karena ada satu kelemahan saya tidak bisa naik kereta. Aduh. Jadi terpaksa saya nunggu anak saya gitu. Aduh gitu ya. Belajar ya Bu ya. Boleh. Jadi boleh. Jadi berarti Ibu dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam gitu. Enggak capek apa gimana sih ini Bu? Sebenarnya karena dinikmati ya, karena kita nikmati, sebenarnya nggak jauh beda loh dari orang ini, kawan-kawan ini. Orang itu pun jam-jam setengah 6, jam 5 baru pulang. Ini kan beda sedikit dengan mereka. Beda tipis ya Ibu. Saya pengen nanya nih, kalau di kelas ada gak sih pengalaman yang selalu nih Ibu ingat banget ini? Apa sih itu pengalaman yang berharga banget sampai nggak bisa lupa ini? Apa sih Bu di kelas? Terserah bebas kelas mana saja random. Dari Ibu ada nggak nih kira-kira? Ada. Masing-masing kelas itu unik. Jadi sambil sama-sama belajar. Ibu sebagai gurunya ngambil pelajaran apa nih menghadapi anak-anak yang seperti ini bagaimana nih gitu. Setiap kelas itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang paling tidak bisa dilupakan tadi ya, biasanya Bu ya kan, anak-anak yang lebih misalnya nih Boleh Bu, orangnya aja. Ya apa? ya, Aduh. biasanya begitu yang paling diingat. Mencari perhatian, ya. Tapi itu dirindukan gak? Dirindukan. Dirindukan Tapi dong mungkin ya. muridnya lebih merindukan. Aduh, bisa jadi saya katakan tadi itu merindukan sekali dengan Bu Erlin ini. Nah, jadi sangat-sangat ini ya Ibu, waktu orang Ibu ini sangat-sangat apa namanya full gitu ya tiap harinya. Duh keren nih ibu-ibu ini, harusnya ditiru nih, harusnya muridnya harus nggak kalah nih, harus lebih lagi nih, harus lebih semangat lagi. Nah menurut Ibu nih, apa sih perbedaan yang menurut ya Ibu yang terasa banget nih kalau misalnya zaman dulu banget nih anak-anaknya sama zaman sekarang, apa sih Ibu yang paling apa ya mungkin terasa gitu perbedaannya? Kalau yang ibu lihat ya dari perbedaannya ini mungkin karena ada alat yang mereka gunakan ya, itu adalah berupa handphone. Aduh, iya. Kalau zaman dulu kan zaman kita ya nggak ada yang seperti itu, jadi apapun itu ya memang usaha sendiri, tanpa ada yang namanya minta sama Bantuan. Iya gitu. Jadi benar murni banget. Iya sih, memang zaman dulu tuh kalau kita mau main tuh mainnya cuma sama temen-temen ya Ibu ya. Tapi orang ibu-ibu ini asli sini nggak sini ibu-ibu? Atau ada yang dari luar gitu? Ibu banyak. Ibu dari mana Ibu? Ibu dari Sumatera Barat. Waduh, orang Padang. Biasanya jago masak rendang gitu. Aku banyak yang sih bawa makanan kayak gitu. Aduh, boleh ya. Aduh. Jadi geng karakter ini sebenarnya komplit banget nih ya. Ada yang hebohnya, ada yang jago masaknya. Ibu Anti nih biasanya berperan apa nih Ibu? Aduh, boleh nggak sih ceritanya? Apa aja nih kalau di anak-anak nih? Tempat curhat. Tempat curhat murid-murid boleh nggak Ibu? Boleh ya. Nah, Bu Anti ini selalu menggelegar nih suara khasnya itu. Aduh, dari ujung ke ujung terdengar. Ini suara khas ini terbentuk dari kapan sih Ibu? Kalau boleh tahu, apakah memang dari kecilnya emang sudah begitu apa gimana nih? Ya, ibu sendiri bingung ya sudah kapan. Jadi mungkin itu adalah bawaan ketika kita itu adalah sudah jumpa dengan anak-anak yang gimana. Kemudian suara itu muncul, kita Bu. Iya, itu selalu banyak banget. Karena menurut mereka khas. Datang ibu itu udah dengan suara dengan kita Bu. Iya, Ya mungkin dari ibu-ibu itu beda dengan mereka itu menilai saya dulu dari mana. Soalnya saya dari sononya yang memang seperti itu. Aduh. Itu kalau mau zuhur tuh kalau Bu Anti udah pakai mau kena udah keluar lah itu suara khasnya gitu. Untuk pertanyaan closingan nih Bu, kapan nih geng ada nggak sih rencana nih geng Kara-Kara ini mau healing gitu dan mau kemana nih ibu-ibu, mau hangout kemana? Coba ingat, ada nggak? Ada, pasti ada. Nah, kemana tuh? Spill dong ibu-ibu. Tapi menurut ibu kebanyakan rencananya ada ya saat ini. Iya, baru aja. Iya, apalagi sekarang. Karena kesibukan juga ya Bu dari itu. Padahal itu mulai dari liburan begini ya. Liburan kapan nih? Liburan ganti tahun. Acara baru. Iya jauh banget tuh. Iya, itu makanya ibu bilang tadi kebanyakan wacana kan. Hidup. Sama aja kayak anak muda zaman sekarang ya wacana. Iya. Tapi kalau memang jadi nih, rencananya ini mau kemana? Gimana Bu? Yang paling dekat lah kita cari ya. Ke Marikan. Kita dapat manfaat, dapat nilainya, dapat ikannya. Dua ya. Kasih penuh. Iya. Aduh. Sebulan. Harus ada seperti itu di grup
Kadang-kadang ya segala sesuatu itu harus ada manfaatnya. Iya, bukan asal-asal gitu. Jadi healing dapat, isi kulkas aman, gitu ya. Itu sebuah yang harus terlaksana ya. Itu wajib. Karena kalau kita sebagai ibu rumah tangga ini kan harus tetap memikirkan itu, healing, rumah aman. Iya. Nah terakhir nih, ada kayak ini apa nih slogan dari ibu-ibuku ini ya yang heboh-heboh, cantik-cantik, kece-kece pasti ada dong. Apa nih Bu slogan ini? Kayak kara-kara ini. Kalau yang cocok ya. Itu kalau slogan kayaknya nggak kepikiran apa gitu ya kan? Cuman ada kata-kata yang sering muncul. Jual tuh ini yang Apa nih? Jadi penasaran. Karena kan melihat di sana, kok masa nggak ada nih slogannya untuk di podcast kita ini lah. Bisa anti karena dia banyak sentuh kata. Nah, bukan cikal. Oke. Ini yang susah nih. Enak kan pakai gaji. Oke, baiklah ibu-ibu. Nah teman-teman, gimana nih, seru kan nih bicara sama guru-guru kece kita ini yang sangat menginspirasi ini. Nah, jadi cukup sekianlah podcast kami. Dan saya Aryani Fadila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.